Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Allahumma illa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semata-mata berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bukan hanya karena sehat walafiat, bukan juga karena punya waktu luang, bukan juga karena ngerti kalau aktivitas ini membuahkan begitu banyak manfaat, karena ternyata banyak juga yang tidak bisa menyempatkan hadir dengan berbagai kesibukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua yang hadir di tempat ini dan yang belum berkesempatan hadir di tempat ini. Para jamaah sekalian, dulu pada tahun sekitar 1500 ya, sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi Firaun, dan kemudian dikonfrontasikan oleh Firaun dengan para ahli sihir. Ini kisahnya sangat masyhur dan para jamaah kalian sudah mengetahui detail kisahnya. Di dalam surah Al-A'raf disebutkan ending dari duel yang terjadi antara Nabi Musa dengan para ahli sihir. Ketika mereka melemparkan tali yang kemudian terlihat seolah-olah berubah menjadi ular. Berarti kan nggak berubah jadi ular ya? Jadi terlihat seolah-olah berubah menjadi ular. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan penonton. Dalam pandangan para ahli sihir, ya tetap tali. Kan begitu. Jadi dalam pandangan para ahli sihir, ya tali itu tali, Pak, nggak pernah berubah menjadi ular. Cuma dalam pandangan penonton itu berubah menjadi ular. Sama seperti para ahli sihir di apa ya yang ada pada zaman sekarang. Kan bagi pandangan mereka, apa yang mereka lakukan adalah ya tidak terjadi apa-apa. Itu kan triknya hanya untuk mengelabui penonton, bukan mengelabui dirinya sendiri. Kemudian ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, dalam pandangan Nabi Musa itu tongkat apa ular? Tongkat apa ular? Ular. Ular bisa. Iya, agak jelek gitu. Dalam pandangan ahli sihir itu tongkat apa ular? Ular. Kemudian faulqiyas saharatu sajidin, para ahli sihir itu lalu bersujud dan berkata, qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabb Tuhan semesta alam, Rabbi Harun wa Musa, Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Kemudian Firaun berkata, amantum qabla an adzana lakum, apakah kalian akan beriman kepadanya sebelum aku izinkan? Ini luar biasa, Firaun, orang mau iman aja harus izin dulu, Pak. Ya. Firaun begitu, orang mau iman aja harus izin dulu. Apakah kalian akan beriman kepada Nabi Musa sebelum aku mengizinkan kalian? Kalau kalian tetap beriman, aku akan potong-potong tangannya, kakinya, dan kemudian disalib sampai kalian mati. Kemudian para ahli sihir itu berkata, faqdima anta qadin, silahkan putuskan apa yang ingin kau putuskan. Kami tidak akan menukar lagi nikmatnya hidayah yang telah Allah berikan dengan semua yang kau janjikan. Ini bukan ingin menceritakan kisah ini, tapi ada faidah besar yang ingin kita dalami pada hari ini. Kenapa ada orang hanya dengan satu kali sujud
merubah semua konsep hidupnya, merubah semua tatanan perilakunya, merubah semua prinsipnya. Yang tadinya begitu tamak dengan dunia, itu kan sebelum berhadapan dengan Nabi Musa mereka tawar-menawar, ya, dengan penguasa tawar-menawar. Firaun, oke, saya akan hadapi Nabi Musa, itu Musa. Tapi apa balasannya? Mereka minta dua hal, satu minta harta dan kekayaan, dua mereka minta kedudukan. Ya mirip-mirip kan? Cuma dua itu yang diinginkan. Satu, mereka minta harta dan kekayaan. Dua, mereka meminta kedudukan dari Firaun. Kemudian kata Firaun, deal, kalau kalian mengalahkan Musa, aku akan memberikan dua hal itu. Nah, ketika Firaun mengingatkan kembali, itu jangan beriman dulu. Masa enggak pengen diberikan dua hal yang telah aku janjikan? Kamu akan aku berikan kedudukan yang tinggi dan diberikan kekayaan yang sangat banyak. Para ahli sihir ini kemudian sudah berubah ternyata pandangannya, konsep hidupnya, segala-galanya sudah berubah. Dengan hanya satu kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka kemudian mengatakan, kami tidak akan mengedepankan apa yang kau janjikan dibandingkan dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya adalah, kalau ada orang dengan satu kali sujud bisa merubah prinsip hidupnya, bisa merubah perilakunya, bisa merubah ideologinya, bisa merubah segala-galanya, dari orang yang paling benci dengan Nabi Musa menjadi orang yang paling mencintai beliau, dari orang yang paling tamak dengan kekayaan menjadi orang yang paling tidak menginginkan dunia sama sekali, dari orang yang paling takut mati sampai minta perlindungan Firaun menjadi orang yang paling berani mati, sampai ketika Firaun mengatakan, aku akan cincang-cincang tubuhmu, mereka mengatakan, biarin aja, ya, fakdima antakodin, terserah ente mau ngapain aja, on, gitu ya, yang penting saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak, sujud paling mahal, Pak, ya, sujud paling mahal. Sujud yang tidak pernah ada lagi selain yang dilakukan oleh para ahli sihir Firaun. Kita kan kalau sujud entah berapa kali itu. Kalau dalam sholat subuh saja kita sudah 4 kali sujud, mestinya kan sudah berubah segala-galanya kalau dikiaskan, dianalogikan pada sujudnya para ahli sihir Firaun. Maka perlu kiranya kita melihat apa sebenarnya rahasia dari sujudnya para ahli sihir itu sampai merubah segala-galanya, merubah semua konsep dalam hidupnya, merubah semua arah dalam hidupnya. Nah, kalau kita tanyakan kepada para ulama, ternyata rahasianya adalah li'annahu sujudu an ilmin, karena sujudnya sujud profesional. Jadi sujudnya sujud profesional, bukan sembarangan sujud. Ini adalah sujud profesional, sujud yang dia tahu betul kenapa saya harus sujud. Karena tadi Pak, dalam pandangan para ahli sihir ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu betul-betul ular. Makanya mereka paham betul bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan sihir. Kalau sihir mereka tidak akan bisa dikelabui. Apa yang dilemparkan Nabi Musa akan tetap menjadi tongkat dan tidak akan pernah berubah menjadi ular. Ya. Nah, gitu. Jadi sujud atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan, atas dasar sikap profesionalisme, itulah yang kemudian akan menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jadi para ulama itu ingin kita melakukan segala sesuatu dan kita paham betul kenapa kita melakukannya, apa makna dibaliknya, apa hikmah-hikmahnya, dan apa yang Allah janjikan kepadanya. Maka izinkan pada hari ini saya akan mengulang lagi pelajaran yang sudah lewat sebetulnya, sudah dipahami oleh kita semua. Ini hanya mengulang saja. Kita akan mencoba menjadi seseorang yang menunaikan sholat dengan cara yang profesional. Kita tahu betul apa yang harus kita lakukan. Kita tahu betul bacaan-bacaan yang kita baca. Kita tahu apa
dasarnya, kita tahu apa hikmahnya, kita tahu apa keutamaannya, dan kita tahu konsekuensi-konsekuensi dari bacaan-bacaan itu. Jadi kajiannya didasarkan pada sebuah buku kecil, buku saku, judulnya Fiqhu Al-Fadhis Shalah. Ya, fikih tentang redaksi lafaz-lafaz yang ada di dalam sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ya, alasannya tadi yang pertama itu, seseorang yang melakukan segala sesuatu dengan profesional itu berbeda dengan orang-orang yang melakukannya asal melakukan, atau orang-orang yang melakukannya dengan tanpa memahami latar belakangnya, tanpa memahami tujuannya, dan tanpa memahami konsekuensinya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena Nabi SAW pernah bersabda, Innalaka min sholatika ma aqalta. Sesungguhnya pahala sholatmu itu tergantung dari apa yang engkau pahami dari sholat-sholatmu. Jadi seberapa paham kita dengan aktivitas sholat, ya sebanyak itu pahala yang akan kita dapatkan. Jadi betapa pentingnya memahami makna-makna yang ada di dalam sholat, sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa pahala sholat itu tergantung dari apa yang kita pahami dari aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sholat kita. Itu baik. Cuma karena pertemuannya saya tidak 3 kali atau 4 kali, ya, mungkin jadi agak lebih cepat gitu, ya, untuk mengejar selesai dari takbiratul ihram sampai salam. Baik, kita mulai. Pertama, lafaz pertama yang ada di dalam sholat yang perlu kita renungi dan kita pahami bersama adalah kalimat takbiratul ihram. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, yang terjemahan bahasa Indonesianya Allah Maha Besar. Para ulama kalau sudah mendengar kalimat takbir Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar, menggigil seluruh tubuhnya. Beda dengan saya. Kalau saya Allahu Akbar, ya udah Allahu Akbar. Ya. Kalau para ulama enggak, begitu mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia langsung tahu yang besar cuma Allah, dirinya nggak ada apa-apanya. Satu, dengan kalimat takbir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan ketawaduan yang sempurna bagi setiap makhluk, bahwa yang besar, yang maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa lagi kemudian kita ingin disanjung, ingin dipuji, ingin terlihat, ingin terdengar, ingin dikagumi, ingin menjadi viral dan lain sebagainya, sementara yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, karena yang maha besar adalah Allah, berarti yang lain adalah kecil, maka urusan Allah harus menjadi urusan yang paling besar dalam kehidupannya. Ibnul Qayyim itu mengatakan, aneh ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar tapi pikirannya masih kemana-mana. Dia lisannya mengucapkan hanya Allah yang penting, tapi dia mementingkan yang lain. Gimana caranya? Dia sendiri mengangkat tangannya, bukti kepasrahannya kepada Allah. Bahkan dia ucapkan hanya Engkau yang maha besar, yang lain itu nggak ada apa-apanya. Urusan proyek 5 triliun itu nggak ada apa-apanya, hanya Engkau yang besar. Begitu takbir Allahu Akbar, enggak ada urusan yang lebih penting daripada urusan Allah. Urusan tender kita, urusan rumah kita, urusan segala-galanya. Kata Ibnul Qayyim, beliau sampai bingung, kenapa ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, begitu selesai mengucapkan takbir, dia kemudian memilih mikirin urusan lain ketimbang urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menjadi sebuah hal yang penting. Makanya kemudian kenapa kalimat takbir ini diletakkan di awal sebagai pembuka sholat, agar kita kemudian
menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha besar, nggak ada lagi yang lebih besar, nggak ada lagi yang lebih penting, nggak ada lagi yang paling harus didahulukan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tinggalkan urusan-urusan yang lain di luar. Begitu masuk dalam takbiratul ihram, segala-galanya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ya namanya juga manusia, Pak ya. Habis itu kan yang lain lagi kita pikirin gitu. Seolah-olah ada yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa kalimat takbir ini diulang lagi, namanya takbir intiqal. Begitu mau ruku takbir lagi, Pak. Betul gitu ya? Begitu dari ruku takbir lagi. Untuk apa? Untuk mengingatkan lagi. Udah yang lain tinggalkan. Yang lain itu nggak penting. Yang penting itu Allah. Karena biasanya untuk rukun-rukun yang panjang itu resikonya besar. Untuk rukun-rukun yang panjang resikonya besar. Apa rukun yang panjang? Berdiri begitu saja. Ya. Begitu takbiratul ihram kan imam baca. Karena imam baca, apa yang kita lakukan? Ngelamun berarti. Makanya begitu mau rukun diingetin lagi, Allahu Akbar. Yang lain itu nggak penting, Allah saja yang penting. Makanya kemudian diulang lagi Allahu Akbar lagi, diulang lagi Allahu Akbar lagi, agar di setiap pikiran kita kemudian melayang ke tempat yang lain bukan kepada Allah, diingatkan lagi, nggak balik lagi, nggak ada yang lebih penting kecuali Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, siapapun yang memahami bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia akan menjadi pribadi yang paling optimis. Makanya sholat itu menurut Rasulullah SAW adalah tempat mengadunya orang-orang yang beriman, tempat ngecas lagi semangat, ya. Karena begitu dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, di kantor banyak urusan yang begitu pelik. Sebesar-besarnya urusan kita, Pak, tidak akan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagi siapapun yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan yang sangat besar dalam hidupnya, sedang mengalami problem yang luar biasa berat dalam kehidupannya, problem itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya, setiap kali cas semangat itu yang diteriakan kan Allahu Akbar, bukan yang lain. Kan nggak ada Allahu Somad, tidak kan nggak ada. Ya. Allahu Akbar. Kenapa? Musuh banyak, Pak, tapi Allah tuh maha besar dari musuh kita. Masalah tuh banyak, tapi Allah tuh maha besar dari semua masalah kita. Beres semuanya. Kalau sudah segala-galanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan pertolongan, semuanya selesai. Itulah yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, ketika menggali parit dalam perang Khandaq. Gitu. Ada batu yang susah dipecahkan oleh para sahabat. Udah pakai cangkul, udah pakai yang lain-lain, nggak bisa. Kemudian para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada batu itu paling susah. Semua orang nggak bisa mindahin batu itu, dipecahkan nggak pecah-pecah. Ya. Kemudian Nabi SAW datang ke tempat itu, kemudian beliau bertakbir dan memukul batu itu. Batunya memang besar, tapi Allah Maha Besar, lebih besar daripada batu itu. Bahkan ketika Nabi SAW mengucapkan takbir, Nabi SAW tidak hanya memecahkan batu, tapi juga memberikan mimpi-mimpi yang lain kepada para sahabat. Begitu batu itu pecah, Pak, apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku melihat istana-istana Kisra. Sesungguhnya aku melihat istana-istana Kaisar sebentar lagi akan kalian taklukkan. Jadi semangat dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu betul-betul dipahami oleh Nabi SAW, dipahami oleh para sahabat, bahwa kesulitan yang saat itu sedang mereka hadapi dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih ada kembaliannya, istilahnya begitu. Ya. Masih bisa bermimpi di tengah-tengah masa-masa sulit. Itu kan musuh ada 10.000, ya, orang-orang munafik, ditambah kaum musyrikin Quraisy, ditambah kabilah-kabilah Arab, ditambah orang Yahudi dari belakang. Madinah dikepung dalam situasi yang sangat sulit, tapi Nabi masih bisa bermimpi. Nabi masih bisa bermimpi, dan mimpinya bukan mimpi kosong, itu adalah nubuat. Beliau kemudian sampaikan kepada para sahabat,
urusan ini kecil, bahkan kalian akan mendapatkan yang lebih besar daripada ini. Kalian akan menaklukkan Kaisar, kalian akan menaklukkan Kisra, kalian akan menaklukkan Madain dan lain sebagainya. Makanya para ulama sepakat ini nggak boleh diganti dengan kalimat yang lain, ya. Meskipun maknanya mirip-mirip gitu ya, Allahu Akbar misalnya, nggak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Mesti Allahu Akbar, dan wajib diucapkan, tidak boleh di dalam hati. Siapa yang mengucapkannya di dalam hati, takbiratul ihramnya tidak sah untuk dilakukan. Siapa yang takbiratul ihramnya tidak sah, maka seluruh salatnya tidak sah dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah doa iftitah. Bahasa orang Ciracasnya, bahasa orang sananya doa istiftah. Doa istiftah. Boleh iftitah? Boleh, silakan. Artinya sama, insyaallah. Ya. Jadi doa iftitah. Tapi karena doa iftitah ini banyak Pak, ada belasan. Saya tanya dulu, dah bapak-bapak pakainya yang mana? Biar kemudian tidak terlalu banyak penjelasannya. Baik, itu riwayat Imam Muslim. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik sampai situ riwayat Imam Muslim. Ini doa istiftah. Ada lagi yang baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi, itu juga sama riwayat Imam Muslim. Ya, tapi dimulainya dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Tapi itu panjang, Pak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Udah sampai situ? Enggak, masih ada apa lanjutannya, itu baru separuhnya. Jadi kalau pakai riwayat yang ini itu panjang, Pak. Makanya para ulama menganjurkan di salat-salat sunnah. Ya, masih ada lanjutannya masalahnya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta zalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli waqtaraftu bidzanbi. Panjang, masih panjang itu ya, masih panjang, masih ada. Ini baru separuhnya. Kalau sampai wa ana minal muslim itu baru separuhnya ya. Saya paling banyak menggunakan yang pertama tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terutama untuk para imam biasanya pakainya yang ini. Kenapa? Agar makmumnya tidak terlalu lama. Kalau yang ini bapak-bapak sepakat semua. Biasa yang pendek-pendek aja. Baik. Dinamakan doa pembuka. Iftitah itu namanya pembuka. Salat itu isinya nanti mayoritas adalah doa dan dibuka dengan iftitah, doa iftitah. Jadi begitu pentingnya peran doa iftitah karena dia akan membuka semua doa bapak-bapak semua dan ibu-ibu. Kadang-kadang orang tuh karena hukumnya sunnah, Pak, dilewat doa iftitah itu. Karena hukumnya sunnah, apalagi ketika tarawih yang jumlah rakaatnya banyak, malas baca doa iftitah lagi. Padahal kan kita bisa pilih yang paling pendek. Jangan ditinggalkan ya. Apa tiap rakaat harus, tiap kali sholat harus baca iftitah? Iya. Karena sudah diakhiri dengan salam, maka rakaat ketiga berikutnya diawali lagi dengan doa iftitah. Setiap kali diakhiri dengan salam, maka rakaat berikutnya diawali dengan iftitah. Maka bayangkan kalau yang dipakainya tadi wajjahtu wajhiya lillazi fatras samawati wal ardh, tarawihnya jam 9 kurang 10 baru selesai ya. Kan berapa kali berarti kita akan baca? 8 tambah 4 kali 5 kali berarti kan? Iya. 2 rakaat 4 ditambah witirnya 1 berarti 5 kali baca. Jadi kenapa nggak boleh dilewat bapak-bapak dan ibu-ibu doa iftitah ini? Karena ini adalah yang akan membuka semua permintaan kita kepada Allah. Muqaddimahnya ini, Pak. Basa-basinya ini ya, pelicinnya gitu. Masa datang-datang tiba-tiba minta, Pak? Ya. Jadi begitu pentingnya doa iftitah, kata para ulama, jangan kalian tinggalkan meskipun hukumnya sunnah. Jangan ditinggalkan. Sebab dinamakan iftitah
Karena dia yang akan membuka semua permohonan kita di dalam salat. Ya. Ini salah satu contohnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira. Allah Maha besar dengan kebesaran yang paling sempurna. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di pagi dan petang hari. Nah, saya tanya, ini disebut doa iftitah. Doanya di mana kira-kira? Doanya di mana? Enggak ada Allahumma-Allahumma-nya. Ya. Kan doa itu kan, ya Allah, saya ini, ya Allah. Maka kalau para ulama ditanya doa iftitah yang ini, doanya ada di sebelah mana? Kalau yang lain, misalnya yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa itu seperti jauhnya timur dan barat. Kan jelas itu doa. Ya Allah, jauhkanlah. Nah, kalau yang ini doanya yang mana? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allah maha besar dengan kebesaran yang paling sempurna. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak. Saya akan kutipkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam waktu-waktu yang singkat, Pak, kalau bapak-bapak hanya punya waktu sebentar untuk berdoa, kira-kira doa apa yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu panjatkan kepada Allah? Bapak punya waktunya singkat gitu. Sementara pengennya banyak, gitu kan? Kebutuhannya kan banyak, Pak ya. Kita kan kalau disuruh minta kan mintanya banyak, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Kira-kira kalau waktunya sebentar tapi permintaannya banyak, doa yang akan dipanjatkannya doa yang mana? Wah, ini yang paling lengkap nih. Doa afiatan fil jasad. Ada lagi yang sapu jaga. Tapi kata para ulama bukan yang itu, Pak. Kalau waktunya sempit dan permohonan kita banyak, ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi orang-orang itu zaman dulu, pada zamannya para sahabat, para tabi'in, banyak orang-orang yang cerdas ketika berdoa itu. Saya sudah mungkin pernah menceritakannya gitu. Ada orang berangkat haji, dia nggak bisa doa yang panjang-panjang kayak yang lain, dia cuma perhatiin yang lain aja gitu. Ya, perhatiin yang lain. Begitu yang lain selesai berdoa, ya Allah, tuh doa yang diminta orang itu berikan juga pada saya. Ada yang begitu. Orang-orang Arab Badui begitu cara berdoa, dan ini diriwayatkan oleh para ulama, Pak. Iya gitu. Kan nggak mungkin orang itu doanya yang jelek-jelek di depan Ka'bah, nggak mungkin yang jelek-jelek. Ada yang begitu. Dia cuma duduk memperhatikan orang-orang yang sedang berdoa. Lalu setelah mereka selesai, dia berkata, ya Allah, apa yang mereka minta berikan juga kepadaku. Amin. Sudah selesai doanya. Boleh saja. Nah, ini dikoreksi nanti oleh para ulama. Kemudian para ulama membimbing orang ini, kalau engkau susah berdoa, ya jangan seperti itu caranya. Meskipun itu juga boleh-boleh saja. Ya. Ucapkanlah, ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baiknya permohonan yang diminta oleh orang-orang yang memohon. Mana tahu kan di dalam salah satu doanya dia pengen dinikahkan dengan gadis anak tetangganya, nah kan repot jadi dua nanti, ya kan? Maka kemudian diluruskan oleh para ulama, ya, doanya diperbaiki sedikit. Ya Allah, aku memohon kepada engkau sebaik-baiknya doa yang dimohon oleh para pemohon. Oh begitu, iya. Berikutnya diperbaiki lagi oleh para ulama. Ya Allah, aku memohon kepada engkau sebaik-baiknya permohonan yang diminta oleh Nabi-Mu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairu ma sa'alta bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan permohonan yang dulu pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkes gitu. Nah, setelah itu diperbaiki lagi. Kalau memang tidak bisa panjang-panjang, tapi keinginannya banyak, ucapkanlah alhamdulillah.
Dari mana? Dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah dan sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Itu Pak doa itu. Kenapa alhamdulillah jadi sebaik-baiknya doa? Karena alhamdulillah itu akan mengikat nikmat yang sudah ada dan mengundang nikmat lain yang belum ada. Kan simpel begitu, Pak. Ya kan? Jadi alhamdulillah itu akan mengikat nikmat yang sudah ada. Apa nikmat yang sedang kita nikmati? Sekarang kita sehat walafiat, Pak. Ya kan? Sekarang kita sedang sehat walafiat. Sekarang kita sedang di masjid. Sekarang kita sedang ada di dalam bulan Ramadan. Kan itu nikmat. Allah akan ikat nikmat itu hingga tidak lepas dari kita, dan Allah akan undang nikmat-nikmat yang lain agar datang nyamperin kita. Alhamdulillah, itu konsepnya begitu. Ya. Nah ini jadi suatu saat kepepet gitu ya, permintaannya panjang, apalagi di depan Ka'bah yang berdesak-desakan gitu. Doa yang dianjurkan yang paling banyak dimohonkan adalah dengan memperbanyak membaca hamdalah. Ya. Kemudian kalau yang satu lagi gimana Ustaz? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini kata-kata ini dulu diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Ini juga penting untuk kita baca. Terutama di zaman di mana ada banyak orang yang mengajak kita kepada keburukan, di mana lingkungan kita memaksa kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting doa ini. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini dulu diucapkan Nabi Ibrahim. Ketika diajak, ayo kita nyembah berhala. Aduh, nyembah berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim jalan Pak sama orang itu. Begitu mau sampai di tempat berhala, dia belok. Dia belok, enggak ke tempat berhala. Ente mau kemana? Wajjahtu wajhiya lilladzi. Enggak, saya akan menghadap Zat yang menciptakan semua itu. Bukan kepada situ. Bukan kepada patung-patung, tapi Zat yang menciptakan patung, Zat yang menciptakan kalian, Zat yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Wajjahtu wajhiya. Makanya ujungnya Hanifah. Hanifah itu apa artinya? Yang belok. Bukan yang lurus Pak, yang belok. Yang belok ketika diajak untuk menyembah berhala, dia belok sendiri Pak. Gitu. Hanifah itu bukan lurus tapi belok. Bengkok itu. Kalau dalam bahasa kalau di Mesir Pak, itu keran itu namanya Hanafiyah. Kenapa? Karena dia bengkok. Ada keran lurus Pak. Enggak kan bengkok begini. Ya, bengkok kan. Ada kue namanya Hunafa. Itu kayak mie instan, kayak Indomie CS gitu. Belok-belok namanya Hunafa. Hunafa awayubi usalah kan ada ya, Hunafa. Nah, Hunafa itu kue Pak, kue yang bentuknya kayak mie instan belok-belok begini. Disebut Hunafa karena belok-belok. Ya. Jadi Hanifah artinya dia berbelok, tapi berbelok dari kemaksiatan. Diajak maksiat enggak, saya Hanifah, saya belok. Belok kemana? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku enggak akan ke situ, aku maunya kepada Allah. Ya. Saya enggak mau kalian semua tidak jujur, ngajak-ngajak enggak jujur, enggak, saya maunya jujur, itu Hanifah. Ya. Jadi lurusnya itu saat orang lain bengkok. Bukan lurus saat orang lain lurus, itu biasa aja. Ya, bukan jujur saat semua orang jujur, biasa itu. Makanya kenapa Imam Syafi'i lebih suka dengan doa yang ini. Jadi kalau tanyanya Al-Imam Syafi'i, beliau lebih suka doa yang ini. Meskipun panjang. Wajjahtu wajhiya. Kenapa? Karena doa ini mengandung esensi yang sangat penting. Bagaimana kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, saya hanya akan menghadapkan wajah saya, salat saya, sembelihan saya, semua ibadah saya hanya untuk Allah, meskipun yang lain tidak melakukannya. Nggak apa-apa, saya Hanifah. Saya belok sendiri. Ketika yang lain nggak benar, saya belok sendiri. Saya benar. Ketika yang lain nggak jujur, nggak apa-apa, saya Hanifah. Saya belok, saya jujur.
Kan ini mahal Pak nilai ini. Apalagi di anak-anak kita, insyaallah. Ya, yang lain suka kepo, enggak, saya mau ngapal Quran itu hanifah namanya. Ya. Kalau ngapal Quran di tengah penghafal Quran, ya itu benar, udah selesai gitu. Betul itu. Tapi menghafal Quran di tengah budaya yang luar biasa chaos ini, Pak, itulah namanya hanifah. Ya. Seperti Nabi Ibrahim, dia menyembah Allah ketika semua orang saat itu menyembah berhala. Cuma 3 orang yang beriman pada saat itu. 1 beliau, 2 istrinya, 3 Nabi Nuh. Nggak ada lagi yang beriman. Ditambah lagi nanti istrinya 1 lagi, jadi 4. Itu hikmahnya banyak, istrinya begitu Pak. Lupa lagi saya di belakang. Jadi 4 Pak. Tadinya cuma 3 yang beriman. 1 beliau, 2 Sayyidah Sarah, dan yang ketiganya Nabi Lut, keponakan beliau. Ya. Nikah lagi, dapat lagi orang yang beriman, jadi 4. Jadi betapa pentingnya doa ini, komitmen kepada Allah, dan isinya adalah permohonan sebetulnya Pak, permohonan agar kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi. Meskipun nanti misalnya Allah takdirkan semua orang tidak mau beriman, nggak apa-apa, cuma bapak-bapak aja yang beriman. Kan penting Pak doa ini Pak. Ya. Doa ini penting. Tapi kan Ustaz nggak ada Allahumma aja. Karena doa itu ada 2 macam Pak. Ya, doa itu ada 2 macam. Satu, ada doa yang sifatnya tolak, meminta. Ada doa yang sifatnya ikhbar, menceritakan keadaan. Doa yang kedua ini paling disenangi oleh para nabi. Ya. Paling disenangi oleh para nabi. Ini contoh, Nabi Musa ketika dia jomblo, nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, beliau nyender di sebatang pohon, kemudian berdoanya begini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku itu butuh pertolonganmu. Beliau tidak mengatakan ya Allah tolonglah saya, enggak. Beliau hanya menyatakan saya ini fakir ya Allah. Tapi beliau enggak bilang tolong saya dong, saya enggak punya istri, saya enggak punya kerjaan, saya enggak punya rumah, saya baru saja lari dari Mesir dikejar-kejar oleh Firaun. Ya. Begitu juga Nabi Ayub, Rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang sakit. Udah begitu aja. Enggak minta sembuhkan dong, enggak. Nah, itu cara berdoa yang kedua. Kita tidak menampilkan permohonannya, kita hanya menceritakan keadaannya. Nah, wajah wajhiyah itu adalah doa dari jenis yang kedua. Kita ceritakan komitmen kita ceritakan keadaannya. Itu isinya adalah ya Allah, tolong Engkau berikan keistiqomahan di saat orang-orang lain tidak istiqomah, saya istiqomah sendiri. Ini kan, jadi begitu pentingnya peran doa iftitah ini, sampai-sampai jika kita baca satu persatu yang jumlahnya ada belasan doa iftitah, itu luar biasa. Ya. Saya akan balik lagi ke yang nomor 1, doa iftitah nomor 1. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dengan pujian yang sangat banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah di tiap pagi dan petang. Kenapa tiap pagi dan petang? Karena disitulah pergantian waktu, ya, pergantian para malaikat yang bertugas mencatat amal kita, gantiannya di tiap pagi dan tiap petang. Ya, dan gantian ada sip-sipannya, nggak pernah kosong. Ya. Malaikat yang satu akan datang, baru yang lain pergi. Ya. Begitu terus bergantian. Para jamaah sekalian, Nabi SAW pernah mendapati ada orang yang membaca doa iftitah ini dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian beliau berkata, "Ajibtu, saya begitu takjub dengan doa ini." Ya. Jadi biar kita bisa mendalami betapa pentingnya doa iftitah ini, beliau pernah mengatakan, "Ajibtu, aku begitu takjub dengan doa ini. Futihat laha abwabus sama." Begitu orang mengucapkan doa ini, semua pintu langit terbuka. Kan kita mau minta, lah pintunya nggak dibuka, kan gimana caranya? Pintunya nggak dibuka, bagaimana caranya kita minta? Ya.
Di sini menegaskan kembali betapa pentingnya doa iftitah. Sampai-sampai beliau mengatakan, saya begitu takjub ketika orang membaca doa iftitah ini, pintu-pintu langit langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya semua permohonan siap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut doa pembuka. Kita buka dulu pintunya dengan doa-doa ini, baru kemudian nanti kita akan melihat isi dari doa-doanya. Biasanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak menggunakan yang pertama, menggunakan yang kedua, yang wajah tu wajhiyah, tapi dianjurkan untuk imam sampai wa ana minal muslimin, untuk imam. Ya, untuk imam. Kalau sholat munfarid dianjurkan sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Yang belum hafal lanjutannya nanti bisa minta saya WA-kan. Ya. Sampai selesai. Terutama di sholat-sholat sunnah yang Bapak kerjakan di rumah ketika sendirian, dianjurkan bacanya yang ini, yang panjang. Wajah tu wajhiyah sampai selesai. Di situ ada permohonan diperbaiki akhlak kita. Ya. Di situ ada banyak permohonan untuk diampuni dosa-dosa kita. Penting sekali doa. Baik, karena tidak ada yang membaca Allahumma ba'id baini, jadi saya lewat saja. Tapi secara umum Allahumma ba'id baini ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Isinya tentang bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan dosa. Satu, dijauhkan dari perbuatan dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, jauhkanlah aku dari perbuatan dosa kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat yang enggak pernah ketemu. Enggak pernah ketemu, timur dan barat kan enggak pernah ketemu. Ya. Kenapa minta dijauhkan? Karena kalau dekat-dekat kita gampang kegoda begitu. Ya. Makanya dijauhkan. Soalnya kalau kelihatan, kadang-kadang suka tergoda, pengen. Wa naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas. Ya Allah, tapi kalau udah kadung kejadian, gitu. Kan kita pengennya preventif, dijauhkan dari perbuatan dosa. Tapi kalau udah kadung kejadian, ya Allah, tolong dong dibersihkan lagi, gitu. Begitu ya. Jadi ini benar-benar dari seorang mukmin, dari seorang muslim yang manjanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mintanya berjenjang gitu Pak. Mintanya itu berjenjang, ya Allah, jauhkan saya dari perbuatan dosa. Tapi ya, tapi kalau udah kadung terlanjur dikerjakan, ya tolong dibersihkan. Ya, tolong dibersihkan. Sebagaimana dibersihkannya as-saubul abyadu minad danas, baju yang putih dari noda. Kenapa harus baju putih sih Pak? Ya, karena baju putih itu satu titik aja kelihatan. Kalau bajunya model begini satu titik kelihatan. Beda dengan baju-baju yang lain. Kita itu betul-betul pengen dibersihkan oleh Allah sampai satu titik pun jangan ada, ya Allah. Hapus aja semuanya. Tolong cuci semuanya. Bahkan kemudian ketiga kalinya kita meminta Allahumma ghfir, ya Allah, kalau udah dihapus tolong cuci itu. Ya, tolong cuci diri saya ini dari perbuatan dosa. Ya. Dengan apa? Dengan bil ma'i wal thalji wal barad, dengan air, dengan salju, dengan es, dan dengan embun. Semua wasilah yang bisa dijadikan untuk membersihkan dosa, tolong berikan kepada saya semuanya. Nah, ini untuk doa iftitah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang berikutnya yang ada di dalam Al-Quran adalah selain doa iftitah yang banyak dilewatkan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah membaca ta'awudz. Orang kalau sudah selesai iftitah langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Para ulama sangat tidak menyukai melewatkan ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca doa iftitah, sangat-sangat dianjurkan berta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Mau ditambah? Boleh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Untuk apa? Pertama, terkadang orang yang sholat itu sebelum melaksanakan sholat ada aja kegiatan lisannya itu. Ya mungkin seperti kita ya Pak. Ya. Ada aja kan kegiatan lisannya sebelum sholat itu. Di tempat wudhu misalnya. Ya ada aja menyinggung yang lain atau membicarakan yang lain. Atau kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak berfaedah. Atau yang lain-lain. Yang seharusnya tidak diucapkan begitu kita sudah akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi fungsi ta'awudz itu adalah untuk membersihkan lisan kita dari semua hal yang akan mengganggu kekhusyuan membaca lafaz-lafaz di dalam sholat. Jadi kalau ditanya para ulama, kenapa kadang-kadang saya nggak khusyuk baca lafaz-lafaz sholat? Jawabannya salah satunya karena engkau lupa membaca ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi ta'awudz itu satu, untuk membersihkan lisan kita dari aktivitas sebelum sholat. Ya, fisiknya dibersihkan dengan siwak, kemudian batinnya dibersihkan dengan ta'awudz, Ya, ada banyak dosa yang akan kita lakukan sebelum sholat melalui lisan kita, maka dibersihkan dulu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga agar bacaan-bacaan sholat kita tidak diganggu oleh yang lain, makanya diucapkan ta'awudz. Jadi ini kenapa begitu penting berta'awudz itu? Sebab inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor kenapa kita tidak khusyuk di dalam membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai bentuk adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana adab sebagian orang kepada sebagian yang lain apabila berjumpa dia tidak mau kemudian berjumpa dalam keadaan mulutnya kotor atau mulutnya bau. Maka kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum membaca Al-Fatihah, maka kemudian kita membaca ta'awudz untuk menyegarkan mulut kita, memberikan wewangian mulut kita ketika kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsinya sama Pak dengan apa yang disemprot itu. Apa tuh? Yang obat kumur itu, yang menyegarkan mulut, iya, kayak listrik. Ta'awudz itu sama persis seperti itu, Pak. Dia akan menyingkirkan kuman-kuman yang tadi baru saja kita kerjakan, kemudian menyegarkan nafas kita, memberikan wewangian dalam nafas kita, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang sangat siap. Nah, ini tentang ta'awudz, ya. Baik, untuk basmalah kemudian Al-Fatihah kita pernah membicarakannya. Lalu untuk yang lainnya mungkin nanti tinggal bacaan-bacaan di dalam ruku, bacaan-bacaan ketika i'tidal dan yang lain sebagainya. Insyaallah kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang. Jadi untuk saat ini, pertama tadi tentang takbiratul ihram, yang kedua tentang doa iftitah. Ya, jika doa iftitahnya belum selesai, belum sempurna, nanti bisa kita berikan kopiannya tentang doa iftitah. Silakan pilih yang mana saja juga boleh, ya, dipilih yang mana saja juga boleh. Tapi rekomendasi dari para ulama, Pak, jangan menetapi satu doa iftitah, ya, jangan menetapi satu doa iftitah, ganti-gantian sama yang lain. Kalau hari ini kita baca Allahu Akbar kabira, ya, besok-besoknya wajah tuh. Ya, kadang-kadang baca juga Allahumma ba'id baini dan doa iftitah yang lain. Agar apa? Agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan yang kemudian menghilangkan kesadaran kita tentang doa iftitah itu. Karena sering dibaca, kadang-kadang kita baca, tapi kita juga nggak sadar kalau kita lagi baca doa itu. Kenapa? Karena itu udah dipegang banget gitu, udah dipegang banget. Ya. Iya, udah ngelotok sampai nggak sadar pun itu masih jalan, doa itu masih jalan. Lisan kita mengucapkannya, padahal hati kita enggak. Nah, untuk menjaga hal-hal yang demikian, alangkah baiknya jika doa iftitah itu gantian dibaca. Kata para ulama rekomendasinya begitu. Salah satu tipsnya biar suka ngelamun dalam bacaan sholat,
bacaan sholat itu divariasikan, ya, divariasikan. Hari ini, pekan ini membaca ini, pekan berikutnya membaca yang lain. Toh semuanya juga berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat-riwayat yang sahih. Barakallahu fikum, ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Sifatnya hanya mengulang-ulang saja, ya. Jadi kemudian tinggal kita amalkan bersama. Kalau bisa nanti kita tuliskan terjemahannya biar bisa dibaca di rumah gitu ya. Dan kemudian ketika sholat lisan kita membaca lafaz-lafaznya dan hati kita bisa mentadabburi makna-maknanya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.